Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Ya, sehat lahir dan batinnya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada materi pembelajaran kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang menyontek, penyebab dan solusinya. Siapakah di antara kita yang pernah menyontek? Wah, ternyata banyak sekali yang sudah pernah menyontek. Ya, mari kita bahas. Kenapa kita bisa menyontek dan bagaimana solusinya? Kita pahami ya video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, pengertian menyontek. Apa itu nanti menyontek kan kita bahas. Yang kedua, penyebab siswa menyontek. Kenapa kok kalian ini bisa menyontek? Yang ketiga, dampak siswa menyontek. Setelah kita menyontek, apa yang kita rasakan? Apa yang kita dapatkan? Nilai yang baikkah? Atau perasaan malukah? Atau apalah? Nanti kita bahas. Yang keempat, solusi bagaimana agar kita tidak mengulangi perbuatan menyontek lagi. Atau bahkan anak ada yang mau bercita-cita selalu menyontek sampai lulus nanti? Nah, tidak ada kan ya. Yang pertama adalah pengertian menyontek. Pengertian menyontek atau menjiplak atau ngepek menurut Purwadarminta sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru atau mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Menyontek adalah perbuatan menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Ini menurut Abdullah Al-Adza. Ya, jadi menyontek itu adalah perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tidak terpuji karena itu meniru atau mencontoh pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Berarti kita tidak menghargai karya orang lain. Bagaimana kalau karya kita diperlakukan seperti itu? Apakah kita terima? Tentu saja tidak. Makanya mencontek itu adalah suatu perilaku yang tidak baik dan tidak perlu kita teruskan kembali. Baik, selanjutnya adalah penyebab. Kenapa kok kita bisa melakukan percontekan? Kenapa kita bisa menyontek? Yaitu dari diri sendiri, kurangnya rasa percaya diri. Bahkan yang kedua adalah rendahnya semangat belajar. Karena kalau kita rendah untuk semangat belajar, maka nilai kita tidak akan maksimal dan kita hanya akan bergantung pada orang lain agar nilainya jadi bagus. Yang kedua adalah dari guru. Soal hafalan mati pada textbook. Jadi harus sesuai dengan buku jawabannya. Tidak boleh berbeda satu kata pun. Kalau berbeda satu kata, maka salah. Nah, itu kan sangat kejam sekali ya. Jadi banyak yang nilainya jadi jelek. Kedua, kurangnya integritas dan keteladanan. Banyak guru yang ada jam mengajar tapi dia malah pergi atau karena ada kerjaan sampingan lainnya. Tidak meninggalkan materi, tidak meninggalkan tugas sehingga banyak jam-jam yang kosong. Itu anak-anak suka? Wah, ya tentu saja suka ya karena jam kosong itu adalah seperti angin surga bagi siswa-siswi di MTSN Negeri Kota Probolinggo ini. Yang ketiga adalah orang tua. Kenapa orang tua sebagai penyebabnya? Karena orang tua akan menghukum anak-anaknya jika nilainya jelek. Betul? Betul, harus nilainya bagus, harus nilainya sempurna, harus nilainya 100. Kalau tidak, kamu saya hukum, tidak diberi uang jajan dan sebagainya. Itu kan sangat kejam juga orang tuanya ya. Yang kedua, orang tua tidak tahu akan karakter anak-anaknya. Harus sesuai dengan anak itu, harus seperti anak ini, harus cerdas pandai. Padahal kemampuan tiap anak itu beda. Itulah yang harus dipahami oleh tiap orang tua. Yang keempat, sistem pendidikan. Kurikulum pendidikan kita selalu berubah-ubah. Jadi bingung mau pakai kurikulum yang mana, mau beli buku yang mana, harus pakai buku yang mana. Jadi kita bingung ya mau belajarnya bagaimana. Yang kedua,
Muatan materi kurikulum yang ada seringkali masih tumpang tindih. Oke. Yang kelima adalah sistem evaluasi. Orientasi kita adalah pada nilai, bukan pada ilmu. Jadi nilai yang sebut terbaik, padahal yang kita butuhkan adalah ilmunya. Yang kita serap adalah kemampuan menyerap ilmunya. Itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kurang berimbangnya sistem evaluasi saat ini, ya. Seperti itu. Kemudian dampaknya gimana? Dampaknya yang akan kalian rasakan adalah mestinya satu, anak akan cenderung malas untuk berusaha atau belajar sehingga hanya tergantung pada orang lain. Betul? Makanya kita hanya duduk mendekati teman-teman yang lebih pandai dari kita untuk mencari contekan. Yang kedua, menurunnya profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik karena gagal menghasilkan anak didik yang kompeten. Yang ketiga, kelak akan sulit mendapatkan pekerjaan karena terbiasa berlaku tidak jujur sejak dini. Makanya ilmu yang didapatkan tidak akan berkah. Mau kalian seperti itu? Nggak mau. Kenapa banyak pengangguran? Ya karena mereka sebelumnya mendapatkan nilai-nilai yang bagus tapi dengan cara yang tidak baik, tidak jujur. Makanya tidak akan berkah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian solusi, bagaimana solusinya agar kita tidak mencontek? Untuk peserta didik, bangkitkan percaya diri. Kita harus realistis serta tidak ambisius. Tidak harus mendapat nilai 100. Kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri, tapi jangan pasrah. Bisa aku seperti ini, seperti tidak seperti itu, tapi harus kita tunjang dengan belajar yang rajin dan tekun. Makanya harus seperti itu. Yang kedua, menciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Nah, makanya kita harus paham bahwa kegiatan ini, menyontek ini adalah kegiatan yang tidak terpuji. Yang ketiga, membuat instrumen evaluasi yang valid dan reliable atau yang tepat dan tetap, ya. Kemudian yang keempat, guru harus berlaku objektif, terbuka dalam memberi nilai, tidak pilih-pilih siswa, tidak pilih kasih. Ya, seperti itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Setelah ini mari kita lakukan brainstorming, yaitu bertukar pendapat antar siswa dalam satu kelompoknya masing-masing sebagaimana kelompok yang telah kita bentuk kemarin, ya, paham ya? Oke, nanti setelah itu akan kita sampaikan kesimpulannya bagaimana dan nanti akan langsung kita berikan apresiasi untuk kelompok yang terbaik. Semangat? Semangat. Silahkan. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian telah semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok kedua karena telah menjadi kelompok terbaik dalam brainstorming atau diskusi pada pagi hari ini. Yeay. Ya, tetap semangat belajar menuntut ilmu karena bekal kita untuk meraih masa depan adalah dengan ilmu. Baik, terima kasih untuk materi pagi hari ini. Untuk materi minggu depan, Bapak akan menyampaikan tentang meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini penting sekali karena dengan rasa percaya diri, kita percayakan kemampuan kita dan kita tidak akan menyontek kembali. Itu harapan Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.